Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para muhibbil Quran, para pelajar Al-Quran, asatidz wal ustadzat, hafizakumullah. Menyambung materi yang sebelumnya, kami pernah menyampaikan tentang teori fasahah, yaitu tentang makhraj dan sifat. Mungkin sebelum masuk ke materi itu, sesi ini ada semacam pertanyaan sepertinya dari murid saya, Habibi. Coba Mbak Habibi, silakan. Ya, Habibi, ada yang penting ditanyakan, Mbak? Barangkali saya bisa. Ini penting sekali bagi para qori, bagi para penghafal Quran. Kali ini saya akan bertanya, Ustaz, dengan melihat kondisi para qori, baik dia menghafal Quran maupun dia tidak menghafal Quran. Saya melihat dan saya bertanya, ketika dia membaca Al-Quran dari segi praktek itu sudah dikatakan baik. Tapi ketika saya menanyakan tentang teori, tentang sifatul huruf dan juga makhrajul huruf, ini sepertinya si pembaca ini, si qori ini belum menguasai tentang itu. Berarti tentang sifatul huruf dan juga makhrajul huruf ini sangat luas sekali pembahasannya. Secara teori. Ya, dan mungkin Ustaz bisa menyampaikan apa saja yang dibahas dalam makhrajul huruf dan juga dalam sifatul huruf. Insyaallah. Ini pertanyaan yang sangat baik. Ini yang bertanya murid saya, Habibi, bukan tidak bisa ngaji. Ini bahkan sudah malang melintang MTQ di tingkat 1 di Bali. Dianya dari Bali. Bahkan dia sudah hafal Quran, insyaallah. Alhamdulillah. Itu tadi ditanyakan bahwa banyak memang dari kalangan para qori dan siapapun sudah menguasai, bacanya sudah benar, fasih, juara bahkan, tapi teorinya kayaknya jelimet, lebih sulit, lebih luas. Itu betul pertanyaan tadi, bahwa belajar teori secara detail tentang teori fasahah, ini makhraj dan sifat, ini memang lebih sulit daripada belajar praktek langsung, bunyi huruf, pelafatan huruf. Misalkan kita ingin tahu bunyinya shin, cukup berhadapan dengan seorang guru, tiru, lihat lisan ustaz, sya, shi, itu sudah bisa dikurangkan dan sudah memenuhi syarat. Sudah tidak berkewajiban harus belajar teori. Karena belajar teori-teori ini hukumnya fardu kifayah. Mungkin namun demikian, rasanya kalau udah jadi orang yang bisa hafal Quran ini, tentu ke depan kan dia jadi ustaz juga. Dia ditanyakan murid-murid kan, kalau hanya bisa ngaji tapi teori-teorinya tidak punya, ini kan ya memang resiko. Contoh misalkan ada di kaidah tajwid, apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya, berbeda sifatnya, itu masuk kategori hukum tajwid, itu membutuhkan saya aradtum misalkan, maka wajib dibaca aradtum. Kalau kaidah tajwidnya udah hafal, gurunya juga hafal. Tapi ada sebagian murid yang cerdas, itu di mana tempatnya Ustaz dan sifatnya apa saja. Kalau tadi dibilang berbeda sifatnya apa saja. Nah, hal ini yang
penting. Teori ini yang harus tahu. Alhamdulillah, saya dalam kesempatan ini memang lagi membahas tentang teori fasahah. Saya baru selesai kemarin membahas itu tentang makhraj yang kedua. Makhraj yang pertama adalah al-jauh, 3 huruf mad. Kemudian makhraj yang kedua adalah aqsal halq. Hari ini, saat ini memang akan kami membahas tentang makhraj yang ketiga, yaitu wastul halq. Makhraj yang ketiga adalah wastul halq, huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah tenggorokan. Apa saja yang keluar dari tempat ini? Yang jelas ada 2 huruf ha dan ain yang posisi makhrajnya tempatnya adalah di wastul halq. Pertanyaannya, satunya diucapkan ha, satunya a. Pertanyaan, kok beda bunyinya Ustaz? Ini lagi-lagi jawabannya karena perbedaan sifat. Ini yang membedakan sifat. Ha adalah letakkan pada posisi tengah-tengah kerongkongan, kemudian berikan 5 sifat. Karena ini merupakan haknya huruf ha. Apa? Lepas nafasnya, itu yang disebut dengan hamas. Lepas suaranya, itu yang disebut dengan rikhwa. Berbeda dengan ain. Kalau ain justru sebaliknya, tahan nafasnya, yang disebut dengan jarak. Suaranya juga tidak seperti rikhwa, tidak rikhwa seperti ha, tapi ain suaranya adalah antara rikhwa dan syiddah, yang kita kenal dengan tawassut. Suaranya tidak tertahan kuat, tidak terlepas lemah, tapi tengah-tengah. Kemudian sifat yang ketiga masing-masing sama. Istifal, infitah, isman, kedua-duanya. Oleh karena perbedaannya hanya di nafas dan di suara tadi. Sekarang coba lihat lisan Ustaz mempraktikkan ha. Dibuka lisannya, lepas nafas. Ha, hi, hu, bah. Benar-benar lepas. Bahkan ini dikenal dengan satu-satunya huruf yang terboros karena nafas dan suaranya harus dilepas. Harus ada, harus begini. Ha, hi. Ar-Rahmanir Rahim. Harus begini. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh menahan. Kalau menahan jadi ain nanti, karena makhrajnya sama. Rawan jadi ain. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim. Ini cenderung ke ain. Ar-Rahmanir Rahim. Banyak masih saya mendengarkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ain. Kok bisa ain? Karena rawan memang, karena makhrajnya persis. Ada kan dijawab, saudara Habibie, ha, dibuka lisannya, ha, lagi, lagi, iya juga, itu kurang lepas, ha, hi, hu, itu kan hilang nafas, iya, bah, memang di saat sukun ini lebih mudah. Sukun ketika dhamma suka hilang hamesnya, nafasnya hilang. Hal-hal yang semacam itu. Nafas harus lepas. Harus dilepas. Makanya ada qari mau tampil ternyata dapat makro yang banyak haknya. Wah, ini harus siap-siap nafas ini. Boros sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sayhatan wahidah. Sayhatan wahidah. Sayhatan wahidah. Sayhatan wahidah.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Berlafaz إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Iya, betul. Masih kurang lepas, nanti dilatih. Harus ada riyadhatul lisan, latihan lisan. Tapi boros tuh kan. Iya betul Cepat boros. Insyaallah ini. Jadi nanti latihan. Wah, ya begitu. Harus keluar itu. Itu yang sempurna. Adapun yang kamu tadi tampilkan ya sah juga, tidak sampai tertukar dengan ain. Lebih indahnya begitu. Begitu. Ar-Rahmani lagi. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ar-Rahim Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Saya kalau mengajar seperti ini teringat di saat saya tashih awal dengan guru saya, beliau Kiai Basri Alwi tahun 1991. Saya tidak lulus Fatihah. Jangankan Fatihah, ini kan bismillah di hak. Betul apa yang saya paham tadi? Hak saya kena ain. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menfonis hak saya ain. Di saat itu beliau menceritakan ada sifat hamas, ada sifat rikhwah. Saya baru sadar, wah ini teori sifat, teori fasahan saya belum punya. Saat itu saya tertarik dan termotivasi untuk memperdalam teori fasahan. Sekali lagi, hak berikan 5 sifat buah. Kemudian huruf yang kedua adalah ain. Bedanya dengan hak, ain ini di nafas sudah beda. Tahan nafasnya itu namanya jahar. Ya, jahar. Jahar itu fungsinya jahar dan hamas itu ngurusi nafasnya huruf. Kemudian syiddah dan rikhwah tentang suara huruf. Namun buat ain ini tidak syiddah, tidak rikhwah, tengah. Namanya sifat tawassut, antara menahan juga antara melepas dengan lemah. Tengah. Benar saja, ain yang bagus itu kerasa kenyal, itu ain. Lisannya dibuka juga. Infitah, istifal, ismat sama. Kedua-duanya sama. Ya tetap dibuka. Jangan wah. Mana ada kata. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibuka sama dengan. Kalau boleh bandingkan di bentuk lisan sama dengan ha. Coba tirukan Ustaz. Ha'a, Ha'a ha'a, Ha'a. ketika ha dilepas nafasnya, ketika ain ditahan. Ini namanya jahar. Ha'a, ayo. Ha'a Ha'a, Ha'a. A'i'uba. A'i'uba. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Atau juga terlalu kuat menahan suaranya menjadi syiddah. Ain kan tengah, tidak syiddah, tidak rikhwah. Kalau syiddah, kalau rikhwah contohnya tawallud itu tadi. Sekarang terlalu kuat misalkan menahan suara jadi syiddah. Iyyaka na'budu. Ya begitu. Keliru. Iyyaka na'budu jadi hamzah. Sekali lagi, ain itu tawassul antara rikhwah dan syiddah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dicoba Abi praktekkan ain dan ha sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq
أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون صدق الله العظيم. Ya, cukup. Demikian itu yang tadi dipraktekkan oleh saudarawi. Gimana kaitannya dengan pertanyaan tadi? Alhamdulillah Ustaz, sudah menjadi tambahan ilmu bagi saya. Mudah-mudahan. Semoga Ya. manfaat dan Amin, berkah. amin, insyaallah. Demikian para rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk sesi ini kami cukupkan dan akan kami lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan banyak berkah dan manfaat dan bisa berguna buat orang banyak. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.